يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk bisa melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh, kemudian kita lanjut dengan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita dari salat subuh kemudian tadabbur diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, kita akan lanjutkan satu lagi ayat yang menerangkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menerangkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-16 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannatin alfafa ya. Wa jannatin alfafa ya. Pak, mungkin diterjemahkan apa di situ? Dan kebun-kebun rindang. Iya. Wa jannatin alfafa. Kita lanjutkan satu ayat ini dulu sebelum nanti masuk pada ayatnya, babnya sudah lain begitu ya. Jadi ayat selanjutnya nanti babnya lain, bab tentang hari kiamat. Kita lanjutkan satu lagi ayat ini yang masih menerangkan tentang proses ataupun tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yaitu selanjutnya setelah Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung, bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasak, diciptakan berpasang-pasangan, dijadikan tidur itu sebagai istirahat, dijadikan malam sebagai pakaian, dijadikan waktu siang sebagai tempat bekerja atau waktu untuk bekerja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangun di atas kalian 7 lapis langit. Kemudian kami jadikan matahari dengan mempunyai sinar yang terang. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah turunkan air dari perasat ya, dari awan, air yang kemudian turun tercurah. Kemudian dari air yang turun tercurah tersebut mengeluarkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, kan begitu ya. Ini proses yang kemarin sudah kita pelajari. Proses selanjutnya setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air kemudian menumbuhkan biji-bijian, kemarin sudah terangkan ya, apa bedanya biji-bijian, kemudian tanaman, tumbuhan dan buah-buahan ya. Kemarin sudah saya terangkan. Kemudian proses selanjutnya yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan adalah wa jannatin alfafa, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan atau tumbuhkan dari air tersebut jannatin alfafa ya, yaitu kebun-kebun ya. Kalau dalam bahasanya artinya basatin, bustan ya, basatin. Basatin itu jamak dari bustan, taman, bustanul atfal ya, taman kanak-kanak begitu ya kan biasanya kan. Yaitu jannat itu jamak dari basatin, bustan ya. Ada yang bustanul atfal begitu ya, taman kanak-kanak ya, basatin. Kenapa kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala pakai kata-kata jannat ya? Kata-kata jannat yang artinya kebun ya, kebun-kebun, basatin, kebun-kebun ya. Jannat ya, itu kalau dalam bahasa Arab ya, itu dari kata jinnu ya. Dan dalam bahasa Arab kata-kata jin dan nun kalau disambung ya, kata-kata jin dan nun itu kalau gandeng dia seringnya bermakna menutupi ya, tersembunyi, terlindungi ya. Jadi makna jannah itu berarti sesuatu yang menutupi, melindungi dan tersembunyi
Makanya kemudian kalimat selanjutnya alfafa, yang rindang, ya, yang rindang. Jadi saking rindangnya, saking tingginya pohon-pohonnya ini, ya, jannat ini saking tingginya, saking rindangnya, orang kalau kemudian duduk di bawahnya nggak akan kelihatan, ya. Saking rindangnya, saking tingginya, makanya disebut kemudian alfafa, ya, mutalaffiyan ba'duha ba'dha, yaitu menutupi satu dengan yang lainnya. Jadi jannat itu sifatnya nutupi, ya, sehingga kemudian orang yang kemudian duduk di bawahnya nggak kelihatan, ya. Apalagi kalau dilihat dari atas malah nggak kelihatan, ya. Makanya kemudian disebut jannat, ya. Kata-kata janin, jin, nun, kelihatan nggak janin? Ya? Nggak kelihatan. Dia di dalam perut jin. Kelihatan nggak jin? Hah? Nggak kelihatan. Ada orang yang bisa lihat jin, ada, ya, tapi umumnya nggak kelihatan jin. Kalau pakai mata ini normal, ya. Ada anak yang mungkin bisa lihat jin, ada mungkin, ya. Ada, ya, punya kelainan begitu, ya kan? Ada, ya kan? Jin kelihatan nggak kelihatan? Ya. Majnun, apa arti majnun? Gila, ya kan? Nggak kelihatan, akal sehatnya tertutupi. Paham? Akal sehatnya tertutupi, sehingga kemudian nggak waras. Kenapa? Akal sehatnya tertutupi. Ya. Nah, itu biasanya gandengan jin, nun begitu, ya. Makanya kemudian di sini jannat, yaitu adalah pohon-pohon yang tinggi besar, sehingga kemudian orang kalau kemudian duduk di situ nggak akan kelihatan, ya. Wa jannatin, kemudian alfafa mutalaffiyan ba'duha ba'dha, yaitu menutupi satu dengan yang lain, sehingga kemudian tidak kelihatan seseorang ada di balik pohon tersebut, ya. Itu makna jannat, ya, itu makna jannat. Alfafa itu yang rindang tadi itu, ya, yang tinggi menutupi satu dengan yang lain, ya. Baik. Ikhwanatina rahimakumullah. Sampai ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin terangkan, ya, ingin terangkan dari semua rangkaian ayat ini, ya, sampai penciptaan langit, kemudian 7 lapis langit, kemudian bumi, kemudian awan turun, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh hutan-hutan yang lebat, yang rindang tersebut. Allah ingin terangkan sebetulnya dari ayat ini, satu, bahwasanya itulah proses hari kebangkitan nanti. Itulah proses hari kebangkitan nanti, ya kan? Yang bumi sebelumnya tidak ada apa-apanya, kemudian turun hujan, kemudian keluar dari dalam bumi itu tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, pohon-pohonan yang lebat. Allah ingin tunjukkan seperti itu juga nanti hari kebangkitan, ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala sering gandengkan hari kebangkitan itu dengan proses seperti ini. Kita ambil ayat 1 saja, ya. Kita ambil ayat 1 saja sebagai bukti bahwasanya proses ini, penciptaan ini itu perumpamaan bagi Allah, perumpamaan yang ingin diterangkan kepada kita bahwasanya inilah perumpamaan hari kiamat itu kayak begini. Kita ambil satu ayat, ya. Kita ambil potongan ayat, beberapa ayat dari surat Qaf. Anda perhatikan, ya. Afalam yanzuruna ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj, ya. Tidakkah kalian perhatikan langit yang ada di atas kalian itu? Kaifa banainaha, bagaimana kami membangunnya? Sama dengan ayat ini, ya. Sama dengan ayat ini. Wa ma laha min furuj, yang tidak ada retak-retak di dalamnya. Sama, ya. Sab'an shidadan, itu tidak ada retak, ya kan? Wa ma laha min furuj. Kemudian apa? Afalam yanzuruna ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Terus wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Afalam yanzuruna ila samai kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj.
tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, ya kan? Nah, coba dicek surat Qaf ya. Surat apa? 50 ya. Surat yang ke-50. Wal arda madadnaha ya. Wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij ya. Kemudian kami kami hamparkan ya. Kami hamparkan bumi. Wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Kemudian kami lemparkan, kami tancapkan gunung ya. Kemudian dari gunung tersebut keluarlah ya berbagai macam tanaman yang menyenangkan. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, sebagai berita, sebagai tabsirah, sebagai peringatan atau sebagai pelajaran, wa dzikra, dan pengingatan bagi likulli 'abdin munib, bagi semua hamba yang ingin kembali. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid ya. Sama ayatnya ya. Sama ayat. Kemudian kami turunkan dari langit itu air yang berkah, fa ambatna bihi, kemudian kami tumbuhkan dengan air yang berkah itu jannat ya. Sama, jannatin ya, jannat, wa habbal hasid, dan biji-bijian yang dipanen. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, kemudian buah kurma yang tinggi, rizqan lil ibad, sebagai rezeki bagi hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan demikianlah kami hidupkan negeri yang mati. Kadzalikal khuruj ya. Demikianlah hari berbangkit ya. Demikianlah hari berbangkit. Demikianlah hari kebangkitan. Itu sama dengan seperti itu ya. Prosesnya sama, yaitu proses wa ahyayna bihi baldatan maita. Kemudian bumi yang mati itu kemudian turun hujan, kemudian keluar dari dalamnya tumbuh-tumbuhan. Demikianlah hari berbangkit itu ya. Sekarang tidak kelihatan, sekarang tidak ada, semua di dalam bumi semua ya. Nanti pada masanya keluar seperti tumbuh-tumbuhan, biji-bijian ataupun tanam-tanaman yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ya. Bisa dipahami bahwasanya ini yang pertama ya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala terangkan ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya itulah hari berbangkit. Kayak begitu ya. Sekarang kita berada di dalam bumi semua. Sekarang di dalam bumi semua. Nanti Allah tumbuhkan seperti tumbuh-tumbuhan, Allah tumbuhkan seperti biji-bijian, keluar dari dalam bumi semua. Kadzalikal khuruj. Seperti itulah hari berbangkit. Kenapa? Karena hari berbangkit, hari kiamat itu juga disebut dengan yaumul khuruj, ya kan? Yaumul khuruj, ya. Yauma yasma'una as-sayhata, yauma yasma'una as-sayhata, dzalika yaumul khuruj, ya. Hari di mana kalian akan mendengar teriakan, dzalika yaumul khuruj, itulah hari keluar. Itulah hari keluar. Maksudnya hari kebangkitan. Sama dengan biji-bijian yang keluar itu. Keluar, yang sebelumnya mati gak ada apa-apanya. Sebelumnya mati gak ada apa-apanya. Kemudian keluar tumbuh-tumbuhan. Begitulah nanti kita akan keluar dari dalam bumi ini. Subhanallah ya. Ayat ini menerangkan seperti itu ya. Jadi siapa yang ragu dengan hari berbangkit, dengan hari kiamat, perhatikan bumi-bumi yang mati itu, kemudian turun hujan, kemudian tumbuh biji-bijian, tumbuh tanam-tanaman. Seperti itu kita nanti hari kiamat. Jelas ini ya. Jadi ini ayat yang menerangkan kepada kita hari berbangkit. Baik. Kita perhatikan lagi ayat ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan proses. Allah Subhanahu wa taala sebutkan proses ya. Proses cipta langit, cipta bumi, bumi dihamparkan, kemudian awan turun hujan, tumbuh buah-buahan, biji-bijian, tanam-tanaman, buah-buahan, kemudian kebun yang lebat dan sebagainya. Pertanyaan saya, ya, bisakah Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan yang namanya buah-buahan, ya, tumbuhkan biji-bijian tanpa proses itu semua? Tanpa proses hujan turun, tanpa proses kemudian tumbuh biji, kemudian tumbuh padi, tumbuh kemudian biji, kemudian tumbuh buah-buahan.
kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mau, bisa nggak Allah Subhanahu wa taala takdirkan sudah nggak pakai proses itu langsung tumbuh buah-buahan? Bisa? Bisa saja. Bisa saja, ya. Allah Subhanahu wa taala tinggal bilang kun fayakun, ya. Jadi buah, tumbuh buah, bisa saja. Buah apa saja bisa ditumbuhkan. Kita ambil contoh, ya. Seperti orang-orang Bani Israel, ya kan? Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kan begitu. Allah turunkan langsung manna wassalwa. Turun langsung manna wassalwa, tinggal makan. Tinggal makan, enggak pakai proses macam-macam. Enggak pakai proses macam, tinggal makan. Selesai makan. Ya. Bisa? Bisa. Ya, bisa ya? Bisa. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah mana yang lebih menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan biji-bijian dan buah-buahan tadi itu melalui proses atau kemudian melalui kun fayakun jadi? Mana yang lebih menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Yang lebih menunjukkan kekuasaan Allah, apakah harus dengan proses seperti itu atau dengan kun fayakun selesai sudah jadi? Mana yang lebih menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Melalui proses apa melalui kun fayakun? Sekarang ada orang, ya kan, mau bikin masjid pakai proses lama panjang, ya, dengan orang jadi masjid. Mana yang lebih menunjukkan ini? Kehebatannya mana? Melalui proses yang panjang itu atau jadi masjid? Ya jelas melalui kun fayakun jadi, kan begitu. Daripada proses yang panjang. Ngapain proses lama-lama kalau bisa kun fayakun? Ya kan? Orang-orang Yahudi Bani Israel, kunu qiradatan khasiin. Kan begitu ya? Jadilah kalian kera-kera yang hina. Seketika itu langsung jadi kera. Kan begitu? Daripada kemudian perlahan-lahan jadi kera, bulu tangannya dulu, kakinya dulu, kemudian mukanya berubah, kelamaan. Yang lebih menunjukkan kekuasaan Allah adalah jadi kera jadi. Kan begitu? Ya enggak? Yang lebih menunjukkan kekuasaan Allah jelas kun fayakun, ya kan? Daripada melalui proses. Namun di sini Allah sebutkan prosesnya. Allah bikin proses. Bukannya Allah nggak mampu bikin buah-buahan langsung mampu. Allah bikin buah-buahan langsung jadi bisa. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala masih ciptakan melalui proses seperti itu? Kan begitu pertanyaannya. Kalau Allah mau sebetulnya, dan itu bisa lebih menunjukkan kekuasaan Allah, langsung tumbuh, mau bisa. Tapi Allah sebutkan ada proses yang Allah ciptakan melalui proses semuanya itu. Nah, inilah pelajaran yang mesti kita ambil, ya, mesti kita ambil. Pelajarannya yang pertama, jika seseorang kemudian menginginkan sesuatu, hendaklah dia merancangnya dengan baik, kan begitu ya? Dia rancang dengan baik. Kemudian setelah dia rancang, dia lalui proses itu dengan sabar. Ya, dia lalui proses itu dengan sabar. Sebab kalau manusia langsung dikasih, langsung jadi, ya, langsung jadi, tidak ada proses, orang manusia tidak mikir, orang manusia pun tidak ada usahanya sama sekali. Ya kan? Malas, tidak ada usahanya sama sekali. Ngapain pakai lama-lama nunggu, kemudian dipupuk, kemudian ini, kalau kemudian taruh saja kemudian besok sudah jadi. Kan begitu. Orang akan lebih kemudian punya usaha, orang kemudian tidak malas kalau kemudian ada proses yang harus dia tempuh. Enggak langsung. Lihat kejadiannya yang terjadi orang Yahudi. Akhirnya apa? Malas. Kenapa? Karena makanan langsung turun, makanan langsung jadi, mereka tinggal makan. Malas mereka, ya kan? Bahkan bukan hanya malas, tapi kemudian bosan. Nggak ada proses, nggak ada tantangan. Tapi kalau kemudian dilalui dengan tantangan, ya, dengan tantangan, nggak akan bosan dan nggak akan membuat kita malas. Ya.
Lihat petani-petani itu, subhanallah, ya kan? Sabarnya dia, kan? Melalui proses dia tunggu, ya, dia tunggu, ya. Dari rumputnya yang dia ambil, cangkulnya, nunggu hujan, macam-macam, ya kan? Itu proses yang dia lakukan. Lah, manusia juga begitu, ya. Kita juga begitu, ya. Artinya apa? Kalau kita mau melakukan sesuatu, rancang, buat perancangan yang baik, kan begitu ya? Dari perancangan yang baik itu, kemudian lalui prosesnya dengan sabar, dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan menuaikan hasil yang baik, ya. Hasil yang baik, ya. Allah tidak mau manusia itu kemudian cuma mikir terosogi, tapi lo gelem lako, terosogi, terandik mobil, terandik Roma, dia macarana, malah langsung di Roma, ya kan? Malah langsung di mobil, ya kan? Hanya mikirnya yang cara-cara yang praktis, yang cepat, ya. Gimana caranya cepat dapat mobil, dapat rumah, kan begitu. Sudah, nggak mau proses, kelamaan menurut dia, nggak mau kerja, nggak mau ini, merintis usaha sampai kemudian 10 tahun, 20 tahun baru kemudian bisa beli rumah, ya kan? 10 tahun kemudian baru kemudian bisa beli mobil, kan? Itulah proses. Belajar juga begitu, ya kan? Kalau pengen hafal Quran ya dirancang, ya. Kalau pengen hafal Quran dirancang. Gimana cara merancangnya? Oh, sehari 5 ayat, ya kan? Sudah, sehari 5 ayat. Kayak surat ini umpamanya An-Naba ini. Pengen hafal surat An-Naba ini, sudah dirancang. Dirancang mulai sekarang. Paling tidak sehari 5, kan begitu ya? Ayatnya pendek-pendek, kan begitu. Sehari 5 umpamanya, atau sehari 3 umpamanya. Ambillah 5. Sudah, lalui prosesnya dengan sabar. 5 saja, terus 5 saja. Sabar. Jangan buru-buru, ya kan? Jangan kemudian terpancing kalau kemudian menghafal 1 hari 5 itu mudah kemudian ditambah lagi. Jangan terpancing. Sabar saja. Kalau 5 ya 5, ya. Kalau 5 dalam sehari 5 saja. Enggak usah terpancing. Gampang katanya, apa? Ternyata gampang. Sehari bisa 5, bisa 10 bisa, sudah 10. Jangan begitu, biarkan saja 5. Sebab nanti kalau kemudian kita maksa seperti itu, ketemu kemudian ayat yang susah, ya kan? Mundur, malas nanti, ya kan? Mundur, malas nanti. Kalau ketemu ayat yang susah, malas, ya kan? Tapi kalau kemudian sabar 5 saja, biarin saja 5, tidak apa-apa, biarin saja. Meskipun gampang tidak apa-apa, besoknya 5 lagi. Dilalui prosesnya, sabar. Terus sampai berapa tahun? Ya sampai nanti proses bisa menghafal, ya kan? Jangan kemudian pengennya cepat, gampang, tidak remah ya. Terus hafal Quran aja tidak remah, malah cepat, ya kan? Pak, malah geger deh, ya. Jujur gini, malah hafal Quran, ya kan? Sabuk dengan gelas, nom langsung masuk dengan hafal Quran. Tidak bisa seperti itu, ya. Melalui proses, ya, proses. Jalani prosesnya dengan sabar, ya, begitu, ya. Nah, ayat ini juga demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bisa secara kun fayakun bisa, tapi Allah ciptakan melalui proses semuanya supaya apa? Ya, kita kalau mau berbuat sesuatu rancang dengan baik, kemudian lalui prosesnya dengan sabar, ya. Sabar, ya. Proses kita memahami ayat ini atau kita proses memahami surat An-Naba ini, ya kita belajar seperti ini, ya kan? Pelan-pelan, enggak apa-apa, pelan-pelan, sabar, ya kan? Sabar. Orang masa sekali pertemuan cuman telok, ya kan? Tambah 10. Enggak sabar itu. Sabar, ya. Lalui prosesnya, ya. Insya Allah orang-orang yang sabar baru hasilnya akan lebih maksimal. Kalau cepat hilang, ya. Pengen cepat bisa, tapi cepat hilang juga. Buat apa? Ya. Pengen cepat bisa, sehari bisa 1 juz bisa, tapi cepat hilang bisa. Maka yang lebih baik proses sabar, tapi kemudian kuat di sininya, ya, kuat di sininya. Baik, itu ya dari ayat yang kita baca, ya. Nah, kita akan masuk pada ayat selanjutnya yang menceritakan tentang bab lain lagi, ya, babnya lain lagi. Di sini Allah Subhanahu wa taala terangkan selanjutnya adalah
Inna yaumal fasli kana miqata, ya. Inna yaumal fasli kana miqata, ya. Pak mungkin diterjemahkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh hari keputusan adalah waktu yang ditetapkan. Di situ disebutkan hari keputusan, ya. Padahal yang dimaksud jelas hari kiamat. Apa maksudnya? Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu sudah ada ketetapan waktunya. Yang dimaksud inna yaumal fasli ini hari kiamat jelas. Iya kan? Ini hari kiamat. Cuman pakai kata-kata fasal, pakai kata-kata hari yang pasti. Hari keputusan. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah hari yang sudah ditetapkan waktunya. Padahal yang dimaksud sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari yang sudah ada waktunya. Kan begitu kan? Apa maksudnya? Namun pakai kata-kata fasal. Kan nama-nama hari kiamat itu kan banyak. Hari-hari kiamat itu kan banyak. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Itu hari kiamat, kan begitu ya? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafiratur rafi'ah. Kan begitu? Itu juga hari kiamat itu. Waqa'atil waqi'ah itu. Al-waqi'ah itu hari kiamat juga. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Itu juga hari kiamat, kan begitu ya? Fa idza ja'atit tammatul kubra. Itu juga hari kiamat. Fa idza ja'atis sakha. Itu juga hari kiamat. Kan begitu? Itu semua namanya hari kiamat semua, Yauma yasma'una as-sayhata dzalika yaumul khuruj. Itu juga hari kiamat, ya. Sama, itu juga hari kiamat semua itu. Namun Allah Subhanahu wa taala pakai nama-nama yang berbeda. Pakai nama-nama yang berbeda. Tentu ada maksud. Tentu ada makna. Tentu ada sesuatu yang ingin Allah Subhanahu wa taala terangkan dengan nama-nama tersebut. Bukan tidak ada maksudnya, bukan tidak ada maknanya, bukan tidak ada ibrahnya, tidak ada. Ada, semuanya ada. Semuanya ada. Kok pakai nama yang berbeda-beda? Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala pakai kata-kata al-fasl, keputusan. Ya, jadi yaumul qada, hari keputusan. Nah, kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala pakai kalimat inna yaumal fasli? Hari keputusan. Ya. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kenapa pakai hari keputusan di sini? Enggak pakai nama yang lain saja. Kenapa pakai hari keputusan di sini? Kenapa kira-kira? Jawabannya kembali kepada ayat yang sebelumnya. Amma yatasaalun. Kan begitu kan? Anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka berselisih. Betul enggak? Kalau orang berselisih itu enaknya diapain? Enaknya diputuskan. Ngerti enggak? Apa maksudnya? Nyambung enggak? Kan begitu kan? Mereka berselisih tentang hari kiamat. Lo benar. Apa yang kalian perselisihkan itu? Ini jawabannya. Inna yaumal fasli kana miqata. Hari keputusan terhadap perselisihan yang kalian perselisihkan itu sudah ada ketetapan waktunya. Apa yang kalian perselisihkan? Hari kiamat. Ngerti enggak? Nyambung? Makanya kemudian pakai apa? Inna yaumal fasli kana miqata. Kenapa? Karena kalian berselisih tentang hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ini loh hari yang pasti itu. Kan pasti, yaumul fasl itu kan hari yang pasti, hari yang kemudian memutuskan perkara mereka tentang perselisihan itu. Jadi tadi itu yang namanya proses tadi itu enggak beriman mereka masihan. Mestinya beriman kan begitu ya. Proses tadi itu mestinya membuat mereka beriman. Ya. Terangkan oleh Allah, enggak beriman.
tambahi sama Allah Subhanahu wa taala. Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh hari yang kalian perselisihkan itu ya sudah ada ketetapan waktunya. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama ya. Kenapa kemudian dinamakan al-fasl? Kenapa dinamakan al-fasl? Ya. Hari keputusan. Kemudian dinamakan hari al-fasl juga hari itu hari Allah Subhanahu wa taala memisahkan orang yang baik, orang yang buruk, ahlul iman, ahlul kufur, orang munafik dan orang mukmin. Semua dipisah pada hari itu. Al-fasl dipisah. Nah, kita ambil bukti ya. Kita ambil bukti bahwasanya yaumul fasl ini nanti dipisah semuanya. Surat Yasin ya. Surat Yasin. Surat Yasin apa namanya? Inna ashabal jannati al-yawma fi subulin fakihun hum wa azwajihim fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un wa lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan. Betul kan? Ya? Inna ashabal jannati al-yawma fi subulin fakihun. Kan begitu ya? Sesungguhnya nanti penduduk surga itu ya di hari kiamat nanti sibuk fi subulin fakihun. Sibuk ya. Kasih buah-buahan ya. Inna ashabal jannati al-yawma fi subulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Mereka dengan istri-istri mereka itu berada di tempat naungan yang sangat indah, berada di atas dipan-dipan, mereka berjalankan di atas dipan-dipan tersebut. Kan begitu? Walahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. Mereka kemudian mendapatkan buah-buahan dan mereka dipanggil salamun qaulam mir rabbir rahim. Kan begitu ya? Ucapan selamat dari Rabb mereka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Itu ayatnya. Apa artinya itu? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai kalian orang-orang mujrim, pergi kalian. Pisah kalian. Iya kan? Iya enggak? Nah, orang baca surat Yasin tiap Kamis enggak tahu gimana coba. Hah? Mestinya juga ditadaburi surat Yasin itu mestinya, ya kan? Tiap Kamis tadabur surat Yasin, baca Yasin sambil tadabur surat Yasin. Ayatnya jelas. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kan begitu? Wahai kalian orang-orang mujrim, hari ini pisah kalian. Pisah kalian. Pisah sama siapa? Pisah sama orang-orang muslim ini. Pisah sama orang-orang yang baik ini. Pisah kalian. Itu namanya yaumul fasl. Ngerti ya? Hari dipisah. Kalau sekarang kumpul semua. Kumpul semua, orang baik, orang buruk kumpul semua. Di dunia. Bahkan orang baik yang mimpin bahkan orang buruk yang mimpin orang baik. Iya enggak? Orang buruk hari ini mimpin orang baik. Orang baik sama orang buruk kumpul jadi satu, sholat bareng bisa jadi, kumpul bareng bisa jadi, serumah bisa jadi. Tapi nanti di hari yaumul fasl ini, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pisah kalian wahai orang-orang yang mujrim. Enggak boleh kumpul, pisah. Itu hari yaumul fasl. Ya, itu yaumul fasl. Ya, enggak bisa kumpul, pisah. Ya, subhanallah ya. Orang baik pergi, orang jelek pergi, pisah, tidak boleh kumpul. Kalau di dunia kumpul semua, ya satu rumah bisa kumpul, tapi di akhirat tidak bisa, ya tidak bisa kumpul. Ya. Kemudian yang namanya orang munafik juga demikian, ya. Yang namanya orang munafik juga demikian. Sekarang bisa kumpul bareng, sholat bareng bisa, ya kan? Ngaji bareng juga bisa, tapi nanti di akhirat tidak bisa, ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nduruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura wa duriba bainahum bisuril lahul bab batinuhu fihi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adab. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, hari di mana orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan berkata kepada orang-orang mukmin, berkata kepada
orang-orang beriman, ungduruna, tunggu kami, naktabis min nurikum, kami minta cahaya kalian. Jadi ketika melewati sirat, ya, di atas sirat ini, ya, orang mukmin di depan, orang munafik di belakang, sama-sama punya cahaya pertama. Awalnya sama-sama punya cahaya, bisa berjalan. Tapi begitu berjalan sebentar, cahayanya orang munafik ini mati, nggak kelihatan, ya, mati nggak kelihatan. Cahayanya orang mukmin tetap menerangi, bisa berjalan melewati sirat ini. Maka orang munafik ini kemudian mengatakan pada orang-orang beriman ini, ungduruna, tunggu kami, naktabis min nurikum, kami minta cahaya kalian. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Orang mukmin bilang apa? Balik sana ke belakang, ambil cahaya kalian. Balik sana ke belakang, ambil cahaya kalian. Faduriba lahum bisurin lahu bab. Allah buatkan satu pintu, ya, satu dinding, batinuhu fihi rahmah, yang di dalamnya ini rahmat, wa dhahiruhu min qibalihil adab, yang di luarnya ini adalah adab. Jadi orang munafik itu nanti di akhirat, ya, dikasih cahaya dulu sama Allah Ta'ala, ya. Biar ikut dulu, tidak apa-apa. Biar ikut dulu, tidak apa-apa. Begitu berjalan, mati cahayanya. Tengah-tengah jalan mati cahayanya. Mana yang lebih menyakitkan? Sejak awal mati atau di tengah-tengah jalan mati? Mana yang lebih menyakitkan? Dikasih dulu, seneng dulu, seneng gelu, ya kan? Wis seneng-seneng mate. Itulah mereka orang-orang munafik dulu sama orang-orang muslim. Barengin orang mukmin dibarengi. Ya kan? Nabi ketika perang Uhud itu. Oh, ayo berangkat. Orang-orang munafik bilang, "Ayo berangkat." Begitu orang muslim semuanya berangkat, di tengah jalan mereka pulang. Bikin sakit hati enggak? Bikin sakit hati, ya kan? Awalnya ikut, ayo perang. Di tengah perjalanan sudah mau kelihatan musuh, pulang orang munafik ini. Ayo pulang. Tujuannya apa? Supaya melemahkan orang-orang muslim ini. Torot wis mulai perang tibi. Mulai. Menyakitkan kan? Menyakitkan. Di akhirat dibalik. Di akhirat dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Balik kenapa? Enggak apa-apa, sekarang ikut, ambil cahaya. Begitu kemudian ngikut, mati cahayanya. Qila rji'u, balik sana. Wara'akum, ke belakang kalian, faltamisu nura, ambil, cari cahaya kalian sendiri. Ada enggak? Subhanallah, ya. Enggak ada. Pisah. Ini yang namanya yaumul fasal, ya. Orang baik pisah, orang munafik pun pisah, ya. Kemudian orang beriman dan orang kafir jelas bisa, ya. Fariqun fis sa'ir wa fariqun fis sa'ir wa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian kemudian masuk surga, sebagian kemudian masuk neraka. Pisah. Ya. Ini yang namanya yaumul fasal. Ngerti ya? Nah, makanya kenapa kemudian di sini pakai kemudian inna yaumal fasli kana miqata. Miqata itu maksudnya adalah miqata itu maksudnya adalah waktan muhaddadatan, ya. Yaitu sudah ada waktu yang sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Miqata, sudah ada waktunya. Jadi kehidupan kita ini sekarang itu, ya, kehidupan kita ini waktunya nggak bisa mundur, sudah ada waktunya. Wa ma nu'akhirhu illa li ajalin, ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala nggak mengakhirkan waktu kiamat, sudah ada waktunya ini. Cuman kan nggak ada yang tahu waktunya, kan? Cuma sudah ada waktunya, nggak mungkin mundur waktu ini, sudah ada waktunya. Dan perjalanan hidup manusia itu adalah hari demi hari menuju waktu ini. Menuju waktu ini yang sudah ditetapkan. Enggak bakalan datang, enggak bakalan muncul. Kita yang mendatangi waktu ini sekarang ini. Sebagaimana kematian, ya. Sudah ada waktunya kan kematiannya? Sudah ada waktunya. Tiap hari
kita melewati hari-hari itu menuju ke waktu yang sudah ada ini. Tidak mungkin mundur waktunya ini, tidak mungkin mundur. Sudah tetap waktunya, sudah ada waktunya. Dan hari-hari kita yang kita lalui hanya untuk kemudian menunggu sampai waktunya ini saja selesai sudah. Subhanallah, sampai menunggu waktunya. Waktunya nggak bakal kemana-mana ini. Kita mau datengin itu tempat yang kita mau datangi itu nggak bakal kemana-mana. Kita hanya kemudian perlahan menuju tempat tersebut. Sudah ada waktunya semua, ya. Sudah ada waktunya. Itulah yang namanya inna yaumal fasli kana miqata. Ya. Namanya hari ini sudah pasti. Yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja, ya. Yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja, ya. Hari ditiup, ya. Sur itu maknanya apa sur itu? Nah? Sangkakala. Apa itu sangkakala? Apa beda sangkakala sama trompet? Hah? Sama, sangkakala sama trompet sama. Hah? Sangkakala sama trompet itu sama enggak? Hah? Kenapa kok bukan trompet? Sangkakala? Mana ada trompet besar namanya sangkakala, trompet kecil trompet. Gimana namanya? Berarti ya trompet juga berarti. Hah? Sangkakala ini yang nggak ada ininya, sangkakala ini. Apa sangkakala itu kira-kira maknanya? Ngocak trompet, tapi sama nggak dengan trompet? Hah? Suara yang bisa didengar seluruh dunia ini. Namanya apa itu? Sangkakala itu. Kayak apa itu? Kayak trompet. Berarti kan trompet. Jadi ini alat yang ditiup gitu saja, ya. Alat yang ditiup yang mirip trompet, boleh begitulah, ya. Yang mirip trompet. Sangkakala itu apa? Apa sangkakala itu? Bahasa Indonesia. Artinya apa? Tidak ada. Ini terjemahan yang kurang ini. Kita sendiri bahasanya bingung di sangkakala itu. Apa sangkakala itu? Kita meleh sangkakala apa meleh trompet? Masa kita kemudian ngomong ke orang, saya mau cari sangkakala. Tidak ada, orang yang jual akan bingung apa sangkakala itu. Pasti kita akan bilang apa? Saya mau beli trompet, kan begitu kan? Nah, itulah terjemahan yang kadang-kadang kurang pas pakai bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia sendiri juga kita juga nggak tahu sebetulnya itu apa sangkakala itu. Nah, pokoknya alat yang ditiup, kan begitu saja. Sur itu merujuk kepada alat, ya. Alat, ya. Sur itu merujuk kepada alat yang ditiup, ya. Alat yang ditiup, gitu saja. Kalau kemudian diterjemahkan mirip trompet, bolehlah. Mirip trompet, seperti trompet. Ya. Kalau sangkakala nanti antum bingung lagi, sangkakala itu bingung. Apa sangkakala itu apa? Jarang kita temui sangkakala itu. Kecuali dalam terjemahan ini saja. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia tidak ada sangkakala. Yang ada trompet. Ya. Begitu saja ya. Ya, alat yang ditiup. Fatatuna afwaja. Maka kemudian manusia datang secara apa? Berbondong-bondong. Afwaja, jamak dari faujun, ya. Jamak dari faujun, ya. Kata afwaja ataupun faujun, ya, ataupun nanti tentang masalah bagaimana mereka ini datang secara afwaja ini, ya, insyaallah kita akan terangkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Insyaallah kita akan terangkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah, ya. Jadi kita cuma bahas satu ayat dulu tentang hari kiamat, ya. Pakai kata-kata al-fasl, ya.
Nyambung ya. Kenapa kemudian pakai kata-kata al-fasl ya? Nyambung. Kenapa pakai kata al-fasl? Itu fungsinya tadabbur itu begitu ya. Fungsinya tadabbur itu begitu ya. Kenapa di sini Allah pakai al-fasl? Kenapa pakai al-qari'ah? Kenapa pakai al-haqqatu mal-haqqah? Kenapa pakai fa idza ja'at tamatul kubra, ya kan? Fa idza ja'at shakha. Nah, kenapa seperti itu? Itu ada ininya, ada kaitannya masing-masing, ya. Ada kaitannya masing-masing dengan ayat selanjutnya ataupun ayat yang sebelumnya, ya. Inna yaumal fasli ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ketika mereka berselisih. Inna rabbaka yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Kan begitu ya. Nanti di hari kiamat Allah akan fasal. Allah akan putuskan terhadap permasalahan yang kalian perselisihkan, ya. Kita nanti di sini berselisih siapa yang benar, siapa yang salah. Di hari kiamat yaumul fasal diputuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Kan begitu ya. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfiru li kulli dzamb fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.